Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran agama Katolik. Materi kita hari ini berjudul Gereja sebagai Persekutuan yang Terbuka. Mari kita mengawali kegiatan belajar kita hari ini dengan berdoa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, siramilah kami dengan rahmat-Mu, agar melalui gereja-Mu terbentuk persekutuan cinta kasih sejati, sebagaimana yang telah diteladankan Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Bantulah kami agar melalui perjumpaan ini, kami semakin memahami dan menghayati persekutuan sebagai anggota gereja, dan semakin terlibat aktif dalam masyarakat. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mengenal dua model gereja. Yang pertama, gereja umat Allah model institusi piramidal. Sebelum Konsili Vatikan kedua, gereja mempunyai model atau bentuk institusional hierarkis piramidal. Para hierarki yaitu paus, uskup, dan para tahbisan menguasai umat. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, organisasi secara lahiriah yang berstruktur piramidal tertata rapi. Kedua, mereka memiliki kuasa untuk menentukan segala sesuatu bagi seluruh gereja. Ketiga, sedangkan umat hanya mengikuti saja hasil keputusan hierarki. Keempat, model ini cenderung imam sentris atau hierarki sentris, artinya hierarki pusat gerak gereja. Kelima, gereja model piramidal cenderung mementingkan aturan, lebih statis dan syarat dengan aturan. Keenam, gereja sering merasa sebagai satu-satunya penjamin kebenaran dan keselamatan, bahkan bersikap triumfalistik atau memegahkan diri. Model yang kedua adalah gereja umat Allah model persekutuan umat. Setelah Konsili Vatikan kedua, ada keterbukaan dan pembaharuan cara pandang pada gereja sebagai persekutuan umat. Ciri-cirinya adalah: yang pertama, gereja tidak lagi hierarki sentris, melainkan kristosentris. Artinya, Kristuslah pusat hidup gereja, sedangkan kaum awam, hierarki, dan biarawan-biarawati sama-sama mengambil bagian dalam tugas Kristus dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan talenta dan kemampuannya masing-masing. Kedua, gereja lebih bersikap terbuka dan rela berdialog untuk semua orang. Gereja meyakini bahwa di luar gereja pun terdapat keselamatan. Ketiga, adanya paham gereja sebagai umat Allah yang memberikan penekanan pada kolegialitas episkopal atau keputusan dalam kebersamaan. Keempat, adanya pembaharuan atau agio narmento yang mendorong umat untuk terlibat dan berpartisipasi serta bekerja sama dengan para klerus. Kelima, kepemimpinan gereja didasarkan pada spiritualitas Yesus yang melayani para muridnya. Maka, konsekuensi yang dihadapi oleh gereja sebagai umat Allah adalah hierarki yang ada dalam gereja bertindak sebagai pelayan bagi umat dengan cara mau memperhatikan dan mendengarkan umat. Selain itu, keterlibatan umat untuk mau aktif dan bertanggung jawab atas perkembangan gereja juga menjadi hal yang penting. Maka, hierarki dan umat atau awam diharapkan dapat menjalin kerjasama sebagai partner kerja dalam karya penyelamatan Allah di dunia. Karena model persekutuan umat tersebut, terjadilah gerakan pembaruan dalam gereja. Gerakan pembaruan tersebut diantaranya adalah: umat punya hak dan wewenang yang sama, tetapi tetap ada batasnya, khususnya ikut menentukan gerak kegiatan liturgi di paroki melalui wadah dewan paroki. Gerakan pembaruan ini tidak hanya menyangkut kepemimpinan gereja saja, melainkan lebih dari itu, menjangkau masalah-masalah dunia. Susunan kepengurusan dewan paroki
bukan lagi piramidal, melainkan lebih merupakan kaitan yang saling bekerja sama dan saling melengkapi. Intinya, gereja mengundang orang beriman untuk berkomunikasi, terlibat, dan diubah. Ajaran gereja tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka dapat dilihat dalam dokumen Konsili Vatikan II, yaitu dekrit tentang kegiatan misioner gereja atau Ad Gentes, artikel 10. Dalam dokumen tersebut dikatakan bahwa gereja diutus oleh Kristus untuk memperlihatkan dan menyalurkan cinta kasih Allah kepada semua orang dan segala bangsa. Sama seperti Yesus, gereja harus memasuki golongan-golongan manusia apa saja, termasuk keadaan sosial budaya, untuk mewartakan dan melaksanakan karya keselamatan Allah bagi semua orang. Untuk meneguhkan ajaran gereja tersebut, mari bersama-sama kita membaca kitab suci. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai dengan 37. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Dalam terang kitab suci tersebut, ada beberapa hal yang dapat kita cermati. Kitab suci memberikan gambaran yang ideal terhadap komunitas atau persekutuan umat perdana. Cara hidup umat perdana tersebut tetap relevan bagi kita hingga sekarang. Kebersamaan dan menganggap semua adalah milik bersama mengungkapkan persahabatan yang ideal pada waktu itu. Yang pokok ialah bahwa semua anggota jemaat dicukupi kebutuhannya dan tidak seorang pun menyimpan kekayaan bagi dirinya sendiri, sementara yang lain berkekurangan. Mungkin saja kita tidak dapat menirunya secara harafiah, sebab situasi sosial ekonomi kita sudah sangat berbeda. Namun, semangat dasarnya dapat kita tiru, yaitu kepekaan terhadap situasi sosial ekonomi sesama saudara dalam persekutuan umat. Kebersamaan kita dalam hidup menggereja tidak boleh terbatas pada hal-hal rohani seperti doa, perayaan ibadah, kegiatan-kegiatan pembinaan iman, tetapi harus juga menyentuh kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya seperti yang sekarang digalakkan dalam komunitas basis gereja. Kata Paus Fransiskus, Yesus adalah pusat gereja. Tanpa Yesus, kita atau gereja tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Gereja harus keluar dari diri sendiri menuju keberadaannya. Memang jika keluar ada berbagai masalah, namun lebih baik daripada gereja yang menutup diri seperti gereja yang sakit. Ada 3 alasan mengapa gereja sebagai persekutuan umat harus bersifat terbuka, yaitu: yang pertama, gereja hadir bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk dunia. Yang kedua, gereja mewartakan keselamatan kepada semua orang. Dan yang ketiga, gereja memiliki hubungan yang erat dengan umat manusia dan sejarahnya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan gereja untuk menunjukkan keterbukaannya, yaitu: gereja selalu siap untuk berdialog dengan agama dan budaya mana saja. Gereja juga harus berpartisipasi secara aktif dan bekerja sama dengan siapa saja dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Gereja harus membangun kerjasama yang lebih intens dan mendalam dengan para pengikut agama-agama lain,
Sasaran yang hendak diraih melalui kerjasama tersebut adalah pembangunan manusia dan peningkatan martabat manusia. Marilah kita menutup pembelajaran kita dengan doa penutup. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dalam pertemuan kami ini. Kiranya pertemuan ini menghantar kami pada pemahaman dan penghayatan yang utuh dan benar tentang gereja-Mu. Anugerahkanlah kepada kami Roh Kudus-Mu agar menyemangati kami untuk menempuh persekutuan yang suci sebagai anggota gereja-Mu. Demikian juga anugerahkanlah kami anak-anak-Mu ini hati yang suci agar semakin terlibat dalam suka duka kehidupan masyarakat melalui potensi-potensi kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat berguna bagi hidup kita selanjutnya. Terima kasih.